bangsa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat adik-adik yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK 1 PGRI Nganjuk. Sebelumnya salam kenal dari saya selaku Kepala BNN Kabupaten Nganjuk. Nama saya Bambang Sugiarto. Ingin berbagi informasi ya, tentang ancaman bahaya narkoba, khususnya yang mengancam bagi anak-anak ya, terutama di usia-usia produktif ya. Karena adik-adik sekarang menginjak di sekolah tingkat lanjutan yang lebih tinggi lagi, ini ancamannya mungkin semakin complicated ya, semakin marak, dan saya harapkan orientasi pengetahuan tentang masalah narkoba di lingkungan sekitar sekolah ini benar-benar diperhatikan ya, benar-benar diimplementasikan nanti di lapangan agar jangan sampai menjadi budak ya, apa yang dibuat oleh para bandar, oleh para sindikat ya, karena sasaran mereka adalah anak-anak sekolah ya. Nah, sebagaimana ketahui Bapak Presiden ya sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini benar-benar darurat narkoba ya. Jadi bukan hanya COVID atau Corona saja yang menjadi darurat ya, termasuk narkoba ini ancaman yang paling serius karena dianggap sebagai ancaman atau kejahatan lintas negara atau bisa disebut kejahatan extraordinary crime ya. Jadi kejahatannya memang benar-benar menyentuh atau menyerang bagi seluruh lapisan masyarakat ya, mulai dari pengusaha, mulai dari birokrat ya, termasuk khususnya anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah yang diharapkan pada saat tahun 2040 ya, 2040 kita ini akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Bonus demografi tahun 2040 adik-adik adalah sebagai salah satu generasi emas, sebagai generasi produktif yang harus benar-benar dilindungi oleh negara ya. Di sini BNN sebagai leading sektor masalah penanganan masalah narkoba harus mengawal ya. Dengan cara apa? Jadi next ya, cara BNN untuk bisa melakukan pengawalan, membentengi adik-adik itu ya, dengan upaya-upaya memberikan pencegahan ya, di mana pencegahan entry point-nya itu adalah entry point daripada pencegahan agar adik-adik setelah mendapatkan pengetahuan, diseminasi informasi dari kami ya, bisa nanti memahami ya, menyadari serta mengerti ya apa itu narkoba ya. Nah, jadi sebagai pengetahuan mendasar mungkin saya akan mengupas apa itu narkoba ya. Narkoba itu ada singkatannya ya. Adik-adik mungkin dengar ada istilah nafsa, ada istilah narkotika, ada istilah narkoba. Saya ambil yang paling familiar di telinga adik-adik adalah narkoba. Nar satu panjangannya adalah narkotika. Ke berikutnya adalah psikotropika. B berikutnya adalah bahan adiktif. Ya. Nafsa hampir sama. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi bedanya ada di bahan sama di zat. Ya. Narkotika bagian daripada narkoba. Ya, nah
itu ya sudah jelas ya, ada perbedaan di situ. Tugasnya BNN ada 3, ada 4 ya. Pertama, melakukan pencegahan, melakukan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba, serta melakukan rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat. 4 tugas pokok daripada BNN ya. Pencegahan terutama yang tadi sudah saya jelaskan untuk supaya masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan, anak-anak lebih mengerti, lebih paham, karena kalian sebagai usia yang produktif masih stabilitasnya belum paten ya, belum permanen. Ini yang diincar oleh para sindikat ya, oleh bandar-bandar narkoba yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, jadi pencegahan kami masuk ke lingkungan pendidikan ya dengan memberikan penyuluhan ya, membuat semacam seminar, kemudian diskusi, kemudian melakukan acara di Car Free Day ya. Nah, namun itu pada kondisi yang normal, karena sekarang kondisi lagi ada wabah pandemi COVID ya. Jadi melakukan penyuluhan lewat daring virtual seperti ini ya, tapi tidak mengurangi informasi ya. Mungkin saya ambil yang pokok-pokoknya saja. Kemudian dari pencegahan kita masuk ke pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu misalnya di wilayah Nganjuk ada zona merah yang makanya sama seperti COVID ya, ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Kalau yang tertinggi kalau di BNN dalam menentukan suatu kawasan, zona merah itu adalah titik yang paling tertinggi ya, dengan ciri-ciri yang dianggap zona merah itu daerah kampung narkoba ya. Jadi kampung narkoba itu sudah dibentuk sedemikian oleh suatu warga secara kompak ya. Jadi kalau ada aparat untuk melakukan penggeledahan, penyelidikan, penyidikan, biasanya kampung ini kompak ya, tidak memberikan informasi, malah justru melakukan perlawanan. Kalau ada aparat masuk ke sana, pasti diteriaki maling. Untuk Jawa Timur, kampung narkoba yang pernah terjadi ya, selain di Jakarta itu ada namanya Kampung Ambon, tapi sudah dilakukan pemberdayaan oleh BNN, akhirnya diubah bukan Kampung Ambon lagi, tapi Kampung Permata Hati ya. Nah, untuk Jawa Timur yang dianggap rawan sebagai zona merah itu ada di wilayah Madura ya, terutama di kawasan kabupaten tertentu ya, ada 2 kabupaten Bangkalan sama Sampang dianggap sebagai zona yang sering melakukan pelanggaran, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk di Kabupaten Nganjuk ada 3 kawasan ya dianggap peta rawan ya, dan ini harus diketahui. Pertama ada di Kecamatan Nganjuk sendiri, kedua Kecamatan Kertosono, ketiga Kecamatan Gronggot ya. 3 ini sementara dijadikan titik perhatian kami untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan dan melakukan semacam penyelidikan di daerah sana untuk di mapping ya, dilakukan pemetaan. Selanjutnya kami punya tugas melakukan rehabilitasi utamanya untuk bagi para korban ya. Korban itu biasanya punya kriteria, dia merasa dijebak, dia merasa diperdaya, dia merasa dikelabui ya, terus menganggap narkoba itu adalah bagian daripada style hidup, dengan catatan dia bukan sosok orang yang menjadi kurir, bukan sebagai bandar, bisa atau sindikat, bukan bagian daripada jaringan. Ini berhak untuk dilakukan rehabilitasi ya. Saya harapkan adik-adik kalau ada sanak keluarga atau teman yang terkena, jangan segan-segan laporkan ke BNN, karena semua kegiatan BNN untuk melakukan tugas kewenangannya adalah ke arah humanis ya. Masa depan terutama yang kena korban ini harus tetap diselamatkan ya.
BNN dengan rehabilitasi ada 2 program, rehabilitasi rawat maupun inap. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk, program yang kami gencarkan adalah rawat jalan. Ini gratis, ya, ini perlu diketahui. Jangan ada pembiaran virus di salah satu kelas atau ada di salah satu lingkungan keluarga. Kalau ada pembiaran, lama-lama virus ini akan mempengaruhi teman-teman sekitarnya. Jadi inilah bagian daripada tugas BNN untuk bisa tetap menyelamatkan terutama generasi-generasi yang nanti tahun 2040 ya, nanti sebagai generasi emas, generasi produktif, ini wajib harus kita selamatkan. Ya, pemerintah punya kewajiban di situ. Keempat, tugasnya BNN adalah melakukan pemberantasan. Ya, pemberantasan terutama bagi para bandar, bagi para sindikat, dan ini pun harus dilakukan suatu upaya untuk memberikan shock terapi untuk menekan peredaran narkoba itu sendiri. Selain melakukan penyidikan, penyelidikan, BNN juga berhak untuk mengedepankan bagi para bandar untuk dikenai undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, di mana para bandar yang punya kekayaan hasil menjual narkoba ini harus dimiskinkan supaya dia nantinya baik di sel penjara, di tempat-tempat yang kira-kira dia merasa sudah bebas, ya, ini tidak bisa punya kekayaan lagi untuk menjadi bandar lagi. Ya, itu tugas daripada BNN, ya, secara lex specialis 4. Ya, oke, next. Kemudian strategi-strategi BNN, ya, ada yang namanya istilah P4GN, ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, pemberantasan narkoba ini, dan prekursor. Ya, kalau prekursor ini adalah bahan-bahan baku yang dijual di toko-toko farmasi. Ini wajib kita monitor, ya, baik jumlahnya, siapa yang beli, siapa yang mendistribusikan, bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan BPOM. Peredaran bahan baku ini harus layak untuk dilakukan pemantauan. Ya, oke, next. Tadi sudah saya sindir istilah narkoba, ya. Jadi narkoba ini singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oke, next. Di mana istilah narkoba ini sebetulnya mempengaruhi susunan saraf otak, nggak ada bagusnya, nggak ada baiknya, ya, bagi seluruh organ tubuh. Kalau untuk anak didik yang menjadi ancaman, ya, terutama di bagian susunan saraf otak. Ya. Susunan saraf otak inilah yang pertama kali akan diserang oleh zat-zat kimia maupun zat-zat alamiah. Ya. Dengan narkotika ini akan mempengaruhi daya tahan pikir, daya ingat, konsentrasi, serta perasaan dan perilaku orang ini akan berubah dari yang tadinya normal itu akan berubah emosionalnya, ya, gangguan kesadarannya, kemudian lama-lama akan menjadi adiksi atau istilahnya ketergantungan atau juga ketagihan. Di lingkungan anak didik, narkoba yang banyak menyerang terutama adalah pemakaian rokok, ya, dengan tembakau yang mengandung zat nikotin di situ, ini cenderung sangat sangat digemari, ya, oleh anak-anak muda, ya, karena dianggap dengan 10.000 sudah dapat berapa batang, ya. Ya, saya harapkan pemakaian rokok mulai secara dini begitu masuk SMK 1, ya, tolong hindari. Karena kalau sudah mencoba merokok, disitulah celah pintu gerbang untuk mencari sensasi, mencari petualangan, mencoba-coba pakai narkoba yang lain. Ya, bisa saja dari daun ganja, biji ganja, ranting ganja, ya, untuk dioplos dengan rokok. Apalagi sekarang rokok sudah ada yang namanya rokok tembakau gorila, sunbokong, kingkong, harmuman, ya, antareja gadesa. Ini juga salah satu ancaman di lingkungan sekolah, karena
dianggapnya anak-anak sekolah ini diindikasikan hampir 60% adalah ahli hisab. Ya. Jadi ahli hisab ini sekarang sudah dilakukan pemetaan ya, oleh Bandar bahwa potensi anak-anak sekolah ini tinggi untuk membelanjakan uang sakunya dibelanjakan ke rokok-rokok yang saya sebutkan tadi ya, tembakau gorila tadi. Dan ingat, tembakau gorila ini adalah senyawa yang menandingi adanya ganja alamiah. Berarti sekarang ini sudah ada yang namanya ganja sintetis yang dibuat dari bahan kimia namanya zatnya ebisiminasa. Tembakonya tembakau lokal, tapi likuidnya didatangkan dari negara Tiongkok, disemprotkan ya di tembakau lokal, akhirnya jadilah yang namanya tadi saya sebut. Dan ingat juga selain tembakau gorila ternyata ada kawi super, ya itu wujudnya tembakau juga yang dilinting, namun likuidnya cairannya memakai semacam cairan semprot Baygon. Nah, makanya muncullah namanya merek rokok Baygon. Ya, ini tolong jadi perhatian juga. Ya. Ini contoh-contoh ini kelihatan Mas sama peserta. Kelihatan. Oh dari situ ya. Nah ini contoh-contoh adalah narkotika. Ya, mungkin adik-adik udah nggak asing lagi. Ada heroin, ekstasi, sabu, ganja. Terus jamur, ya jamur yang dari beletong sapi, terus hasis, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh narkotika, di mana narkotika ini sebetulnya Indonesia salah satu kolektor tertinggi di dunia, ya. Narkotika kita sudah miliki sekitar 267 jenis, luar biasa, ya. Tapi itu bukan suatu prestasi, tapi itu bentuk keprihatinan bagi kita semua. Makanya kemarin tanggal 26 Juni itu ada istilah Hari Anti Narkotika Internasional, di mana setiap warga negara, instansi pemerintah, swasta harus memperingati hari ini ya, karena ini merupakan hari keprihatinan dunia di mana narkotika secara meluas sudah melanda dunia ya ancamannya. Heroin ya kalau di istilah di pasaran ya bisa disebut coklat ya, bisa disebut sebagai bubuk serbuk putau ya. Ini dulu sangat terkenal sekali ya heroin ini ya, dengan keberadaannya putau, dan ini karena sudah langka dan mahal akhirnya ditinggal ya sama para penggemar narkotika. Kalau pakai putau atau heroin ya ini sangat menderita sekali bagi yang pakai. Nah itu gejalanya biasanya jarang mandi ya, dia takut sama air karena kalau kena tetesan air kulit itu terasa seperti ditusuk seperti jarum ya. Terus yang kedua ekstasi, di pasaran ini juga istilah ini bisa disebut inek ya, bisa disebut flavor, bisa disebut pil putih ya, dan ini warna bentuknya sangat menarik ya, dengan warna-warni magic biru ya, terus kemudian distempel ya dengan merek-merek tertentu. Di situ ada merek Coca-Cola, ada merek Mercy, Toyota, kemudian ada Mickey Mouse ya. Biasanya dicari ekstasi ini oleh para penggemarnya ya, itu adalah jenis yang modelnya Superman ya, S. Nah, ini yang banyak dicari karena dianggap yang paling dosisnya tinggi. Ini asal yang paling bagus itu ada di negara Belanda. Nah, di Belanda biasanya dibeli oleh orang Indonesia, dibawa ke Indonesia, satu biji ini dioplos bisa jadi 5. Jadi pilnya itu sudah pil yang sudah campuran banyak tepungnya ya. Kemudian yang ketiga adalah sabu-sabu atau disebut SS atau disebut juga amfetamin. Kalau ekstasi itu metafetamin ya. Kalau sabu-sabu ini bisa disebut ice, bisa disebut kristal, bisa disebut
ya SS ya. Ini sekarang ekstasi sama sabu sudah ada bentuknya dalam bentuk liquid ya, seperti minuman botol aqua. Ini sudah diciptakan oleh para bandar. Jadi di pasaran terutama di Jakarta itu sudah nggak asing lagi ya. Kemudian ada ganja atau disebut godong, kalau di Malang itu namanya godong, kalau di Papua disebut sayur ya. Ganja ini sudah nggak asing lagi. Ini merupakan salah satu jenis alamiah ya, selain alamiah yang lain. Jadi alamiah yang ada di Indonesia yang narkotika itu masih banyak ya. Ada daun teh Arab, kemudian ada katinol itu ya, terus kemudian ada kecubung, kemudian ada kratum, terus yang alamiah yang lain. Tadi juga ada jamur yang bahan yang tumbuh di belotong sapi ya, atau disebut magic mushroom ya. Kalau sini getah mau dari marijuana. Oke, next. Ada opium, ada kokain, ada katinol. Nah, ini contoh-contoh narkotika. Padahal narkotika itu ada 267 jenis. Ini baru saya sebutin ada sekitar 12. Nah, silakan nanti kenali bentuknya, jauhi dalam penggunaannya ya. Kalau katinol ini adalah daun teh Arab yang didatangkan dari negara Timur Tengah. Ini yang dulu pernah dipakai oleh Raffi Ahmad ya, artis. Nah, ini sekarang sudah bermetamorfosis ya. Katinol ini sudah ada versi keempat, namanya 4-CMC ya, 4-chloromet katinol. Nah, ini bentuknya seperti daun teh. Ini juga harus dikenali ya sama teman-teman ya, sama adik-adik di lingkungan sekitarnya. Di samping itu juga ada daun keratum ya. Daun keratum ini juga asli produk Indonesia, bentuk daunnya seperti daun jati. Ini juga lebih rame ya, karena konsumsinya kebanyakan dari daerah Kalimantan. Nah, ini kecubung, katinol. Terus next. Nah, ini ya bentuk seperti daun jati. Ya, siapa tahu ada yang mengkamuflase, karena Nganjuk ini juga ada kebun pohon jati. Nah, jangan sampai ada yang nanam. Nah, ini kalau ciri-ciri seperti ini berarti ini adalah daun keratum ya. Kalau Nganjuk ini dengan pusat jajanan atau makanan nasi pecel, tapi tidak menutup kemungkinan jenis alamiah yang dihasilkan dari belotong sapi, magic mushroom atau jamur, itu juga bisa diolah seperti bumbu pecel ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Oke, next. Ini 267 jenis narkotika ya. Bisa dicek di Google. Oke, next. 800 narkotika siap menyerang ke Indonesia ya. Nah, hati-hati ya, sudah mulai diendap-endap oleh negara-negara yang masuk kategori Triangle Golden ya, Triangle Golden. Terus kemudian ada Golden Crescent ya. Golden Crescent ini biasanya dari negara-negara Timur Tengah ya, Afghanistan, Pakistan, Iran. Nah, ini juga yang sering memasuk narkotika opium yang masuk ke Indonesia. Terus kemudian ada lagi Golden Bingu. Nah, Golden Bingu itu jaringan internasional dari wilayah Amerika dan Amerika Latin ya. Untuk jaringan nasional khususnya di Jawa Timur ini berada di daerah Madura. Nah, di Madura sekarang lagi digencar-gencarkan operasi untuk bisa menangkal penyebarannya ke wilayah Nganjuk juga. Oke, next. Narkotika dibagi 3 golongan. Ya, boleh pakai narkotika selama untuk dunia medis, misalnya ibu-ibu ingin melahirkan, dia harus ditolong untuk mengurangi rasa nyerinya. Ya, termasuk juga tentara kena tembak. Ya, pada saat perang di hutan kena tembak, di gurun pasir kena tembak. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit bisa dengan memakai jenis narkotika tertentu, contoh seperti morfin ya, disuntikan. Kemudian golongan ini dibagi 3 ya. Golongan 1 itu yang paling keras, golongan 2 yang semi, golongan 3 ini yang sangat soft ya.
rendah untuk ketergantungannya. Dan ini menentukan ancaman hukuman ya. Golongan 1 ini paling keras, minimal kalau ketangkap 4 tahun ya. Kalau golongan 2 minimal 2 tahun, golongan 3 minimal 1 tahun. Nah, itu untuk menentukan ancaman hukumannya ya. Oke, next. Mohon maaf tadi narkotika bisa dipakai untuk dunia medis ya. 1, kedua untuk dipakai pengembangan ilmu pengetahuan ya, seperti SMK ini bisa saja untuk mengembangkan tumbuhan supaya cepat tumbuh secara subur, bisa dimanfaatkan zat-zat kimia tertentu ya, yang mengandung narkotika. Nah, ini untuk pengembangan pengetahuan dengan catatan harus izin ya ke BPOM, ke Dinas Kesehatan ya, ke kepolisian bahwa saya ingin mengembangkan produk daripada tanaman tertentu ya, dalam rangka riset ya. Oke, next. Ini contoh tadi ya, yang ahli-ahli hisap sekarang muncul yang namanya tembakau cap gorila ya, biasanya masuk likuidnya ke rokok-rokok elektrik maupun ke rokok kaum sosialita. Nah, kaum sosial itu biasanya memakai rokok yang model kayak lampu Aladin yang pakai selang, yang namanya sisa ya. Rokok ala Turki namanya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini flaka, salah satu narkotika dari Amerika ya. Nah, jadi flaka ini kalau bahasa Spanyolnya itu gadis yang cantik ya. Nah, ini termasuk bahan kimia MDPV dan ini harganya cukup murah ya, dengan $3 di Amerika. Dan rupanya orang Indonesia nyoba pakai flaka, tapi rupanya daya tahan fisiknya belum kuat ya, karena begitu pakai flaka rata-rata orang Indonesia keluar muncrat darah dari mata, telinga, hidung ya, jadi belum kuat. Namun sekarang Indonesia punya tandingannya ya, yang namanya pil PCC ya, paracetamol, kafein, arisprodol, namanya PCC. Ini pernah kejadian di lingkungan anak sekolah di Kendari, Sulawesi Tenggara, 40 anak meninggal gara-gara menggunakan pil PCC ya. Ini sebagai pengalaman ya, dan jangan diulangi di daerah-daerah lain. Dan ini sudah banyak memakan korban. Gaya sifat manusianya berperilaku seperti zombie hidup ya, memakai flaka maupun pakai PCC. Oke, next. Next. Ini contoh daripada katinon yang pernah dipakai oleh Raffi Ahmad ya. Kalau di film rokok elektrik bisa disebut sebagai produk Blue Sapphire ya. Kalau yang Snow White adalah minuman yang dihasilkan dari liquid katinon. Ini juga dipakai ke rokok-rokok elektrik dan minuman-minuman yang lain ya. Oke, next. Ini contoh konkret sabu dan ekstasi seperti minuman aqua. Nah, ini pernah diungkap oleh BNN di salah satu diskotik MG ya. Nah, ini sangat memprihatinkan bagi kita ya. Ternyata bandar setiap saat selalu bermetamorfosis ya, selalu bertransformasi, menciptakan produk-produk yang terbaru ya. Oke, next. Ini salah satu snack food ya, untuk oleh-oleh yang bahan bakunya dari jamur getong sapi ya, atau magic mushroom. Ini ada di Jawa Barat ya. Ini sudah diberangus oleh aparat hukum, sudah dilarang ya. Oke, next. Next. Nah, kembali narkoba berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika ini sebetulnya masuk undang-undang kesehatan, bukan masuk di undang-undang BNN. Jadi tugasnya BNN hanya ada di pengungkapan masalah narkotika. Kalau psikotropika ini ya tugasnya kepolisian, dan tugasnya BPOM, dan tugasnya Dinas Kesehatan. Sebetulnya obat, tapi ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak sekolah. Biasanya anak-anak sekolah yang memakai psikotropika jenisnya adalah yang namanya pil koplo atau pil double L atau pil lele atau pil kuning atau pil trihexylphenidil ya. Contoh yang lainnya pil psikotropika ya,
ada BK, ada Nipam, ada Valium, ada Lexotan. Ya, ini sebetulnya obat-obat penenang yang biasanya untuk menahan rasa nyeri. Boleh dipakai dengan catatan harus pakai resep dokter. Yang salah memakai itu pasti akan berurusan sama aparat penegak hukum. Karena belinya tanpa resep dokter, belinya bukan di apotek tapi beli sama orang-orang yang nggak jelas. Ya, begitu kena anak-anak sekolah biasanya kena itu adalah susunan saraf otak. Ya, saraf otak kena akan terjadi penurunan daya pikir sama kepintarannya. Yang kedua adalah organ tubuh di bagian ginjal atau liver. Oke, next. Nah, ini kenapa P20 saya angkat sedemikian rupa, karena ini merupakan langganan bagi anak-anak sekolah. Ya, karena dengan uang 10.000 itu bisa dapat 5 butir. Ya, nah, ini harus bijak ya adik-adik di dalam membelanjakan uang saku dari orang tuanya. Jangan sampai salah beli, diiming-imingin oleh bandar bahwa kalau sudah pakai pil Karmopen, BCC atau pil Koplo atau pil double L, dianggapnya bisa bikin otak itu pintar, bisa tambah cepat nangkap pelajaran. Salah ya, itu malah akan membongkokkan atau otak kita menjadi error ya. Kedua, diiming-imingi kalau pakai pil double L ini kalian akan terselesaikan masalah akibat putus pacar ya. Itu salah satu alasan daripada bandar ya, untuk punya daya tarik gitu ya. Ketiga, supaya menghilangkan 1001 masalah pakai ini ya, kan kita adik-adik ini kan masih masa-masanya masih stabilitas ya, jadi mudah dipengaruhi oleh para bandar ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada yang menyodorkan secara gratis tolak mentah-mentah ya. Kalau perlu segera laporkan ya, catat siapa yang ngasih. Oke, next. Contoh terakhir adalah berikutnya, bahan adiktif. Nah, bahan adiktif kalau di lingkungan sekolah itu yang paling banyak ya rokok itu tadi ya, dengan zat nikotinnya, miras, tuak ya, kopi, yang minum kopi itu boleh ya, tapi jangan banyak-banyak, cukup secangkir, pagi sekali, sore sekali. Kalau malam hindari ya, jangan dipaksakan untuk kita selalu melek ya, selalu begadang. Kasihan tubuhnya, ada masa waktu badan itu harus istirahat ya, dengan cara tidur. Nah, untuk mendapatkan kekuatan secara alamiah, adik-adik itu sebetulnya punya kekuatan alamiah yang dihasilkan oleh enzim yang ada di otak kita masing-masing, yang namanya enzim endorphin ya. Endorphin inilah yang harus kita olah. Caranya bagaimana? Tidur harus cukup ya, 8 jam ya. Jangan jadikan malam jadi siang, siang jadi malam ya. Apalagi masuk ke geng-geng motor ya, suka begadang. Nah, ini hindari. Kedua, lakukan olahraga ya, ambil kegiatan-kegiatan positif ya, termasuk nambah les ya, nambah wawasan belajarnya, ikut olahraga pencak silat, aerobik ya. Nah, itu manfaatkan, itu adalah satu solusi untuk badan kita tetap bugar. Kelihatan ya ciri-ciri fisik anak-anak itu yang nggak pernah tidur cukup, olahraga kurang, mungkin sering pakai narkoba. Ciri-ciri fisiknya biasanya rambutnya nggak pernah sisiran, bajunya nggak pernah disetrika, kemudian matanya merah, ngantukan ya, terus kemudian gampang tersinggung, mudah emosional ya. Jadi itu ciri-ciri fisiknya. Terus tangan banyak yang kena beset silet ya, ini salah satu ciri-ciri juga. Terus contoh bahan adiktif lainnya ya, suka ngirup lem ya, ngirup lem ya, Ibon, Fox, Raja Wali, lem Raja Wali, stick ya, stick yang dipakai dihirup-hirup, tape ya, thinner, bensin, spidol ya, pulpen yang aromanya wangi ya, hindari. Ini rokok video vape, ini juga tolong hindari, karena negara-negara Korea, Jepang, Amerika ini sama Cina sudah
melarang ya pemakaian rokok elektrik karena dianggap nanti akan memunculkan penyakit kanker ya, pada tenggorokan pernafasan maupun di paru-paru. Oke, next. Ya, minuman keras. Oke, next. Efek narkoba itu ada 3 ya. Orang bisa menjadi stimulan itu aktif pokoknya ya, berani ya, senggol dikit bacot ya. Nah, jadi ini meningkatkan kegairahan dan kesadaran orang ya. Biasa kemarin tuh kayak pilot ditangkap ya, karena jam terbangnya tinggi dan dia ingin selalu bugar ya. Nah, ini artis-artis banyak yang pakai ya. Kemudian halusinogen ya, ingin berhayal ya. Ini juga banyak digunakan oleh artis untuk menciptakan lagu yang berhayal, lagu-lagu lirik-lirik yang indah. Nah, biasanya memakai jenis-jenis tertentu kayak ganja misalnya. Terus depression ya, pinginnya tenang hidupnya, pinginnya tidur ya, ada yang bisa gangguin ya. Nah, ini salah satu efek daripada narkoba. Oke, next. Nah, ini organ tubuh semuanya nanti kena ya, karena kalau kita konsumsi itu semua adalah racun bagi organ tubuh kita ya. Kalau untuk pelajar yang kena pertama kali itu adalah susunan saraf otak ya. Saya harapkan nanti ada muatan lokal ya, konten lokal bagi guru-guru biologi ya. Selipkanlah pelajaran tentang organ tubuh yang nanti akan kena pemakaian zat kimia. Tunjukkan ini loh, otak kalian akan kena ya, ginjal ini akan kena. 5% saja dari pelajaran biologi sampaikan ke anak-anak didik. Mungkin itu salah satu info tambahan. Oke, next. Ini contoh fisik ya. Nah, tadinya bugar penyanyi Whitney Houston jadi tua seperti itu ya, kayak tengkorak mayat itu. Ini juga sama, ada perubahan fisik. Giginya hancur, wajahnya kelihatan kayak nenek-nenek ya, 4 tahun gitu. Ini artis-artis yang terkena narkoba ya, ada Faris RM ya, ada Tesi ya. Oke, next. Ada penyanyi Elo, Jennifer Don ya, ini sudah 5 kali ditangkap ya, tapi tetap masih menjalankan bisnis narkobanya ya. Sampai sekarang udah masuk di lapas. Ya, saya rasa itu dari saya pengenalan masalah narkoba. Nah, ini contoh kondisi penjara ya. Itu kalau sudah ditangkap ada di sel kayak ikan sarden ya. Nah, tidak nyaman hidup kita ya. Apalagi COVID seperti ini, itu akan mudah masuknya ya. Oke, next. Nah, ini contoh otak yang tidak terkena narkoba itu warna kuning ya, bening. Kalau sudah pakai marijuana, pakai sabu, pakai ekstasi, otaknya itu tadinya kuning bening, tidak berongga-rongga, akhirnya seperti bola dunia ya, globe ya. Nah, itu aja contoh-contoh tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada tanya jawab tolong di WA saja ya. Oke. Ya, saya akhiri.